masuk TV situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pada bab hadis tentang dibolehkan ghibah. Ya. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin asaba an-nasu fihi shiddatun. Ini Zaid bin Arqam bercerita tentang perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan saat itu sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Betul-betul sangat melelahkan. Faqala Abdullah ibn Ubay. Abdullah bin Ibn itu siapa? Dia adalah pemimpinnya orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik. Kemudian dia ini orang-orang lagi pada capek gitu kan. Malah Abdullah bin Ubay mengatakan gini, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ubay memprovokasi penduduk Madinah, jangan kasih makanan ke orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Itu orang diprovokasi tuh. Gitu kan. Wa qala la irja'na. Kemudian pokoknya jangan kasih makanan biar mereka kembali ke agama kita. Masya Allah. Artinya biar mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa qala la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhan. Ini ayat nih dalam surat Munafikun. Wa qala, dan mereka dia Ubay bin Ka'ab Abdullah bin Ubay juga mengatakan gini, jika nanti kita kembali ke Madinah, jadi ternyata ini ngikut ya, jadi ngikut dalam perjalanan tapi dia memprovokasi orang. Udah, nggak usah berbagi, kita makan sendiri-sendiri aja. Orang-orangnya Rasulullah nggak usah dibagi makanan. Kemudian mengatakan gini, la irja'na ilal Madinah, nanti kalau kita balik ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzan. Pasti orang-orang mulia, mereka kan menganggap dirinya mulia. Orang munafik ini menganggap dirinya mulia. La yukhrijannal a'azzu minhal adzan.
nanti orang-orang mulia atau yang tokoh-tokoh itu harus bisa mengusir orang-orang yang lemah itu. Pengikutnya Rasulullah kebanyakan memang orang-orang biasa, ya kan? Orang-orang biasa. Fa'ataitu, gitu kan? Maka Zaid ibnu Arqam itu datang ke Rasulullah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidzalik. Kemudian Zaid bin Arqam itu lapor ke Rasulullah, ngomong apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Berarti kan gibah kan? Gibah dong. Ngomong apa yang dilakukan oleh Ubay, memprovokasi orang-orang yang ikut dalam perjalanan itu kan berarti gibah. Ngomong kejelekan orang, ya enggak? Faqalu fa arsala ila Abdullah, maka Abdullah bin Ubay dipanggil. Jadi ini gara-gara laporan Zaid bin Arqam tentang provokasi Abdullah bin Ubay ini, akhirnya Rasulullah manggil Abdullah bin Ubay. Fajtahada yaminuh ma fa'ala. Maka Ubay dengan berusaha semaksimal mungkin, bahkan bersumpah palsu. Bersumpah ma fa'ala. Dia bersumpah ma fa'ala, tidak berbuat seperti itu. Dilaporkan, kemudian dipanggil sama Rasulullah Abdullah bin Ubay ini. Kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan atau dilaporkan oleh Zaid bin Arqam. Faqalu, maka manusia semua mengatakan, kadzaba Zaidun Rasulullah. Wah, Zaid sudah membohongin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh? Dilema sekali kan? Ini Abdullah bin Ubay ini tokoh. Abdullah bin Ubay. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul kalau nggak salah panjangannya. Ini seorang tokoh di Madinah. Tokoh. Nah, orang-orang karena dia mungkin enak ngomongnya ya, retorikanya baik di depan Rasulullah, kemudian bersumpah lagi demi Allah, gitu kan, bawa nama Allah, demi Allah. Maka orang-orang juga ikut terprovokasi. Wah, ini Zaid bikin hoak, bikin gosip. Zaid sudah membohongin Rasulullah. Wah, dilema kan? Rasul diam juga. Fa waqa'a fi nafsi mimma qalu shiddatun. Gitu kan? Kemudian mereka itu mengatakan membohong, Rasul Zaid membohong, maka aku merasakan kepedihan atas tuduhan itu. Di Zaid atas tuduhan orang-orang itu, ya pasti terpojok kan. Fa waqa'a fi nafsi mimma qalu shiddatun. Dia merasa tertekan sekali karena semua orang, hampir semua orang percaya omongan Abdullah. Iya, membela
Abdullah bin Ubay. Sumpah dia kan? Iya. Hah? Iya. Iya. Lapornya kan sendirian kan? Lapornya kan sendirian Zaid. Kemudian dipanggil Zaid, si Abdullah bin Ubay ini berkali-kali bersumpah, demi Allah saya nggak berbuat seperti itu. Nah, iya. Dikatakan di sini fajtahada, dia benar-benar berusaha. Hatta anzalallahu ta'ala tasdiqi. Nah, saking tertekannya dan itu membuat tidak nyaman kan, akhirnya Allah menurunkan surat Al-Munafiqun. Hebat sekali kan? Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasuluh. Summa da'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir lahum falau falawaw ru'usahum. Nah, datang atau turun ayat munafik membenarkan apa yang dilaporkan oleh Zaid. Ambil Quran tuh. Ini biar tahu bagaimana orang munafik datang itu. Dia akhirnya dengan ayat ini Allah membenarkan laporan Zaid bin Arqam, gitu kan. Summa da'ahum, kemudian mereka ini orang-orang yang mengatakan itu dipanggil sama Rasulullah, dipanggil untuk untuk memohon ampun. Ya, Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka. Akan tetapi mereka palingkan kepala mereka. Ya, munafik kan. Udah jelas-jelas turun ayat membenarkan Zaid bin Arqam. Rasulullah memanggil mereka dan menjelaskan Allah membenarkan Zaid. Mereka dimintakan ampun dan malah berpaling, nggak mau. Kan? Iya, pengikutnya Abdullah tentunya. Orang-orang pengikutnya Abdullah bin Ubay, bukan semua sahabat. Nih ayatnya nih. Idza ja'akal munafiqun. Ini berarti hadis ini asbabun nuzul. Ya kan? Jadi sebab turunnya ayat atau surat Al-Munafiqun adalah dalam perjalanan Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bila datang munafik dan mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau Rasulullah. Dia omongannya bersaksi. Kemudian Allah mengatakan gini, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Yang istilah kayak Allah nggak butuh persaksian mereka, karena Allah yang paling tahu bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul.
Kemudian dikatakan wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi ini, innal munafiqina lakadzibun, bahwa orang-orang munafik itu pembohong. Nah, kemudian ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Jadi dia bersumpah hanya untuk melindungi aja. Demi Allah, maka hati-hati ya. Mendingan kita kalau lagi salah, kemudian ditekan, mendingan diem kalau kita memang salah. Atau kalau membela misalnya, ini buruk tapi tetap buruk, jelek, nggak usah bawa-bawa sumpah. Paham ya? Nggak usah bersumpah. Ngomong pakai alibi terserah gitu kan, alibi macam-macam gitu kan. Itu jelas dilarang, haram. Tapi masih mending haramnya daripada bawa sumpah. Nah, ini ittakhadhu aymanahum. Jadi kalau datang terlambat kemana loh? Padahal telat, ngomongnya macet, ternyata nggak ngelacet. Sumpah lagi. Ngomong macet aja udah dosa, ya kan? Kita sumpah demi Allah, itu macet banget itu, masya Allah, nggak boleh begitu. Udah kita ngomong bohong macet, padahal nggak macet, tambahin demi Allah, itu nggak boleh. Ini ciri-ciri orang munafik. Kalau sudah bersumpahnya ringan, dalam arti enteng, demi Allah itu ciri-ciri munafik ini. Ya. Itu sebagai perisai saja. Fasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangin di jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka sangat buruk apa yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fadhubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu karena kata Allah, mereka iman kemudian kafir. Gampang sekali tuh. Iman, kafir. Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah mengecap menstempel. Fatubi'a, akhirnya kekafiran itu dilabelkan sekalian. Dia gampang sekali bolak iman, ngaku iman, lalu kafir. Akhirnya kekafirannya sama Allah sekalian distempel. Gitu. Fahum la yafqahun, mereka orang-orang yang tidak memahami. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nah, ini hati-hati nih. Ini Allah ngasih tahu ciri-ciri orang munafik. Kamu melihat mereka itu penampilannya keren. Tu'jibuka ajsamuhum. Wis, badannya, pakaiannya, wis udah pakai jas. Mungkin kalau dulu pakai sorban, iya kan? Dulu pakai sorban, udang-udang gitu. Pokoknya intinya dia ingin menutupin hatinya itu dengan pakaiannya. Tu'jibuka ajsamuhum. Mereka membuat takjub kamu dengan penampilannya. Ya, tu'jib itu ujub, artinya takjub. Takjub bahasa Arab. Takjub. Membuat mereka kamu takjub dengan penampilan mereka. Terus pakaiannya pakaian kiai lah pokoknya, pakaian ustad. Ya, karena mereka berkumpul sama orang Islam, pakaiannya pakaian ustad.
Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, kalau udah ngomong, wah semua orang terpukau. Wa iyyaqulu, kalau mereka udah ngomong, kamu pasti akan mendengarkannya serius. Masya Allah. Ka'annahum khusyubun musannadah. Masya Allah. Mereka itu seperti kayu yang tertata rapi. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Itu luar biasa mereka itu. Rapi. Dan saling mendukung antar mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum. Mereka itu musuh, hati-hati ya. Qatalahumullah, mereka akan diperangi oleh Allah. Anna yufakun, gitu kan. Nah, ini yang tadi kenapa mereka berpaling ya. Wa idza qila lahum ta'alu, hai udah sini. Hanya Rasulullah manggil mereka, udah ngaku saja bahwa kamu berbuat seperti itu. Saya akan memohonkan ampun. Nah, Rasul bilang gitu. Memang kamu berbuat itu. Ta'alu, kemari. Yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah mau mintakan ampun. Apa yang dilakukan mereka? Lawaw ru'usahum. Mereka dengan udah terlanjur malu, nggak mau. Orang kita bener kok, enggak. Uzul, enggak. Dipanggil Rasulullah nggak mendekat, malah menjauh karena udah terlanjur malu dia. Berpaling. Padahal ayat udah jelas turun. Gitu. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, dan mereka saling menolak kebaikan ini. Panggilan Rasulullah dicuekin. Wa hum mustakbirun, dan mereka orang-orang yang sombong. Rasulullah mau mintakan ampun. Seandainya mereka datang dan Rasulullah minta ampun, diampuni kok kalau Rasulullah yang minta. Pasti udah. Doanya Rasulullah itu pasti dipanggil mau dimintakan ampun, nggak mau. Udah terlanjur malu kan. Dia provokasi orang. Lawaw ru'usahum, berpaling, dia bermaling muka, dan dia yasuddun wa ra'aitahum yasuddun, kamu melihat mereka saling menolak kebaikan. Wa hum mustakbirun. Nah, kemudian Rasulullah kan orangnya baik ya. Ya, ada begitu tetap aja pengen dia mintakan ampun kan. Tapi Allah sudah membuat statement. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampun atau tidak mintakan ampun, Allah tidak mengampuni mereka. Iya. Allah sendiri yang bilang. Allah yang bilang. Allah sendiri yang gitu. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini ternyata hadisnya begitu, Qur'annya full mengatakan begitu nih. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu
Mereka itu akhirnya Allah menjelaskan detail. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Zaid bin Arqam itu diulang lagi sama Allah dan diperkuat. Zaid bin Arqam. Bukan. Itu mereka yaquluna la tunfiqu. Mereka itu sudah ngomong, membuat provokasi ke orang-orang agar tidak berinfak memberikan makanan ataupun bantuan kepada orang-orang di sekitarnya Rasulullah, hatta yang faddu, sehingga mereka balik lari dari Rasulullah. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Dia tak tahu bahwa sebetulnya yang punya gudang-gudang kekayaan itu adalah Allah. Iya. Yang milikin kekayaan itu Allah. Dasar munafik mereka enggak tahu. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhan walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Mereka juga mengatakan kalau nanti kembali ke Madinah kita usir tuh. Orang rendahan pengikutnya Rasulullah kita usir. Jadi yang laporannya Zaid tadi itu dikonfirmasi persis ucapannya oleh ayat ini. Ini hebatnya ayat ini, membenarkan Zaid bin Arqam. Oh nanti pokoknya kalau udah nyampe ke Madinah, kita tokoh-tokoh ini, oh merasa tokoh kan? Yang merasa punya tokoh berarti. Oh tokoh-tokoh ini kita akan usir tuh orang-orang rendahan itu. Masya Allah. Terus Allah menimbalin walillahil azzah. Dia nggak tahu bahwa kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya. Kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya dan yang mengikutinya. Ya nggak tahu dia. Jadi dalam hal ini ghibah, Zaid bin Arqam berghibah, ya kan? Ghibah yang dibolehkan. Jadi kalau kita lapor ke RT, yang simpel aja lah ya, Pak RT itu si A kayaknya sering ngumpul malam, cewek laki sampai malam, saya nggak tahu apa ya, kan ghibah berarti kan? Boleh kita begitu, boleh. Saya dengar kok di samping mereka paling ini sampai malam, laki perempuan. Boleh kita berghibah seperti itu dalam rangka melaporkan. Jadi ghibah itu dalam hal-hal tertentu boleh, melaporkan untuk kebaikan. Nggak ada maksud untuk menjatuhkan. Atau kalau ini jelas sekali musuh dalam selimut kan. Abdullah bin Ubay kan musuh dalam selimut berarti. Yang tetangga kita saja yang tidak musuhin Islam, tapi dia berbuat maksiat, kita kalau bisa menegur, tegur kan. Kalau nggak bisa kita laporkan. Nah, melaporkan itu kan berarti berghibah itu. Berghibah, nggak apa-apa. Ya, tidak dalam kategori ghibah yang diharamkan. Karena tujuannya memang untuk kebaikan. Kebaikan bersama dan kebaikan orang yang pelaku maksiat juga kan. Lapor ke RT. Tetangga saya kok begini Pak RT. Padahal dia kan belum kawin. Kenapa ada setiap malam ada suara perempuan? Itu misalnya. Ya laporkan itu. Jangan didiamkan. Hati-hati kalau sudah maksiat kita diamkan, kita akan kena. Ya, kita akan kena.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Jadi minimal kita bergerak dengan tindakan kita, ucapan kita, atau kita mengingkarinya dengan hati. Kemudian kita doain, ya kan? Kita doain. Itu yang persis saya lakukan ketika di tetangga saya sendiri. Itu alhamdulillah datang Pak RT, akhirnya ternyata nikah mereka. Nikah. Alhamdulillah nikah akhirnya. Itu ya nikah. Sampai meninggalnya pun alhamdulillah saya nganter. Sakit gitu kan. Orang baik akhirnya. Jadi baik kan akhirnya. Jadi baik. Jadi kalau ada kemaksiatan nggak boleh diam. Harus diomongkan. Gitu. Motor pesantren kemana? Hah? Motor pesantren kemana? Motor pesantren. Wah, bondo bahu pikir gitu ya. Pikirnya itu. Ya, pikiran itu harus ini. Jadi dalam hal melaporkan sesuatu yang membahayakan keamanan boleh. Misalnya kita tahu ada pengedar narkoba di daerah kita, jangan diam, laporkan. Itu enggak ghibah, itu bukan ghibah. Laporkan. Banyak sekali lah ya hal-hal yang bisa ini. Ya ini semoga menjadi penguat bagi kita. Kalau ada kemaksiatan, kita minimal lapor, ya, lapor. Kalau nggak bisa nasehatin sendiri, kita laporkan kepada yang berwenang. Itu insya Allah. Apa? Kalau diam aja. Kalau diam saja, ya Zona aman. kita akan ketiban yang jelek juga nantinya. Coba ini, logikanya kan gini. Ada kemaksiatan kita diam. Apalagi narkoba misalnya. Ataupun zina. Kita diam saja. Lama-lama komplek ini nanti dikenal dengan tempat perselingkuhan. Enak nggak kita hidup di tempat? Wes, pokoknya kalau mau enakan di Inti deh. Enak gak Pak Fikri? Baru gitu doang deh. Belum hal yang ini, apalagi narkoba. Pokoknya kalau transaksi di Inti aman. Enak gak gitu tuh? Baru gitu doang tuh. Apalagi ternyata anak kita ikut-ikutan. Tambah gak enak lagi ya. Baru suara itu aja gak enak. Image ya, baru image aja udah gak enak. Kalau Villa Inti mau selingkuh tuh enak, nyaman. Itu aja udah. Iya, udah tersiksa kita hidup di Villa itu begitu tuh. Apalagi orang dekat kita pada ikut. Na'udzubillah kan? Iya gitu. Itulah azab. Jadi hidup azab itu nggak mesti harus kita ketabrak motor itu. Hidup dalam image yang jelek itu, lingkungan yang jelek, itu sudah azab juga. Ya enggak? Nauzubillah. Makanya kita harus peduli dengan lingkungan. Nggak boleh. Harus peduli. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.